Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada pelatihan jurnal elektronik dalam bentuk Open Journal System versi 3 bagi Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia wilayah Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua LPPM yang telah berpartisipasi terutama dalam kegiatan pengabdiannya yang dilaksanakan oleh para dosen Unisba, kedua asosiasi PTI Unisba. Baiklah Ibu Bapak sekalian, saya akan langsung kepada materi yang ditampilkan, yaitu bagaimana pengelolaan jurnal OJS 3 dalam publikasi. Yang pertama adalah saya akan mengambil contoh salah satunya jurnal Unisba yang sudah menggunakan OJS 3. Semua dosen ataupun peneliti biasanya sudah familiar dengan OJS 3 ini. Mereka sudah terbiasa tata kelolanya dengan submit melalui OJS, ya. Jadi Open Journal System ini memang diperkenalkan oleh Dikti kurang lebih tahun 2011 sampai 2013 hingga saat ini hampir semua perguruan tinggi menggunakan Open Journal System ini. Nah, yang akan ditampilkan pada pelaksanaan pelatihan ini, kita akan menggunakan OJS 3 yang kerap kali banyak pengelola belum begitu familiar, walaupun tampilannya jauh lebih lebih fresh ataupun lebih menarik dibandingkan OJS 2. Dan kelebihan selanjutnya adalah OJS 3 ini kompatibel dalam beberapa media, terutama pada laptop, ya, ataupun Android, Apple dan sebagainya. Nah, sebagai Bapak Ibu sekalian, sebagai pengelola jurnal, tentu Ibu Bapak sudah memiliki akses untuk login. Nah, saya ambilkan contoh, salah satunya di sini adalah jurnal JRIH, ya, yang dimana akun passwordnya sudah dibuatkan sebelumnya. Ya. Saya akan ambil salah satu jurnal di Unisba, ya, yaitu jurnal Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, JRHKI. Ya. Nah, kita akan melihat bagaimana proses publikasi pada OJS 3 ini. Nah, pertama, di dalam penilaian untuk akreditasi jurnal, itu ada dua hal. Satu, tentang substansi isi, dan kedua adalah tentang manajemen jurnal. Nah, pada substansi isi itu akan dinilai adalah mengenai bagaimana publikasi artikel beserta efek ataupun dampaknya terhadap masyarakat. Nah, biasanya ini diikuti dengan dampak sitasi, ya, hit ataupun ataupun dengan kutipan-kutipan oleh para penulis lainnya. Ya, itulah substansi isi. Tentu substansi ini akan dinilai pun paling tertinggi, ya, dalam penilaian jurnal, kurang lebih adalah 60% dibandingkan manajemen. Nah, pada kesempatan ini saya akan hanya menjelaskan bukan bagaimana cara menulis yang baik, terutama dalam substansi isi. Salah satu substansi isi itu adalah konsistensi dan gaya selingkung yang digunakan oleh setiap jurnal. Nah, saat ini saya akan mengulas hanya pada aspek yang lain, yaitu mengenai manajemen jurnal. Nah, dalam manajemen jurnal, dalam pembuatan sebuah jurnal baru di sebuah perguruan tinggi untuk kebutuhan komunikasi hasil riset kepada khalayak ramai, yaitu dengan mempersiapkan laman webnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah laman web yang sudah ada, yang sudah dibuatkan. Nah, tentu salah satu persyaratannya itu adalah memiliki alamat URL, lalu ada covernya. Nah, cover dan isi kontennya itu harus sesuai dengan karakteristik dari jurnal yang sudah ada ataupun yang dalam bentuk cetaknya. Nah, setelah itu
dibuatlah beberapa menu ataupun yang mendukung terhadap supporting terhadap kebutuhan jurnal. Di antaranya itu orang akan melihat kepada karakteristik dari jurnal. Misalnya lihat apakah jurnal atau artikel yang kita submitkan cocok atau tidak. Maka yang pertama yang dibuat itu adalah kita harus melihat atau membuat editor itu membuat fokus and scope-nya, ya. Nah, lalu harus dilihat juga bagaimana proses dari peer review. Nah, fokus dan peer review ini itu substansi kepada berdampak pada substansi isi, ya. Tetapi tetap yang menampilkan itu adalah bagian manajemen jurnal. Nah, jadi tetap harus ada mekanisme ini karena mekanisme itu sangat terbuka sekali, ya. Termasuk diantaranya adalah editorial board, ya, reviewer, publication frequency, open policy access, ya, ataupun open access policy, kebijaksanaan dari bagaimana karena ini kan open access, ya, kita harus memenuhi atau mematuhi, ya, termasuk atribut-atributnya, termasuk hak ciptanya itu bukan lagi daripada si penulis, tapi bisa ke penerbit juga diserahkan bisa bebas, ya, oleh akses siapa saja. Nah, lalu ada publication etik, ya. Nah, ini publication etik itu baik bagi penulis, ya, baik bagi editor maupun bagi pembaca. Nah, terutama ini public etiknya itu ditekankan kepada aspek si penulis, ya, yaitu bahwa dia itu tidak mempublik plagiat terhadap diri sendiri ataupun plagiat terhadap orang lain. Nah, ini biasanya didukung nanti beberapa atributnya oleh support oleh misalnya oleh identiket, ya, ataupun kalau sering digunakan misalnya Turnitin, ya, atau ketika check-in plagiarismenya, ya. Nah, lalu bagaimana dengan pembiayaan jurnal? Nah, kita sebutkan harus fair, ya. Kenapa? Karena nanti menu-menu ini akan masuk kepada DOAJ juga, ya. DOAJ itu akan mengambil data metadata itu dari sini. Nah, tadi sudah, ya, plagiarisme baru kontaknya. Nah, yang tidak kalah penting kita melihat dari bagaimana editorial team yang ada di dalam sebuah jurnal tersebut, ya. Baik Ibu Bapak, yang saya hormati, langsung saja. Pertama, untuk masuk kepada akses jurnal ini adalah pasti kita harus register. Tapi kalau editor, pasti dia sudah memiliki akunnya. Baik, saya akan coba login kepada jurnal JRHKI, ya. Nah, akunnya JRHKI. Nah, ini password, ya. Lalu saya login. Nah, ketika akses kita diminta untuk ganti password, ya. Saya akan rubah akun dan password. Akunnya tidak bisa berubah dan passwordnya. Nah, inilah tampilan OJS 3 yang sangat berbeda dengan OJS 2, ya. Di mana di sini sudah ada logonya, yaitu logonya itu adalah JRHKI. Di sini sengaja logonya tidak dicantumkan sebuah institusi. Kenapa? Karena salah satu jurnal itu walaupun dia dari institusi tertentu, tapi logo itu jangan mewakili dari institusi. Kenapa? Karena seolah-olah kalau dari jurnal institusi biasanya penulis, editor, reviewer itu semuanya dari satu institusi. Nah, kalau jurnal biasanya itu minimal untuk sebagai kategori jurnal nasional itu harus dari 4 institusi yang berbeda, baik penulis, editor, reviewer, ya. Nah, oleh sebab itu logo-logo institusi itu tidak ada di sini. Makanya logo yang ditampilkan pada jurnal ini adalah berupa singkatan dari jurnalnya, ya, yaitu JRHKI, singkatan dari Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam. Nah, sebagai editor kita akan memeriksa ini MyQ antrian, ya. Ini semua menu sengaja disetting dalam bahasa Inggris, ya. Kenapa? Karena agar mudah pengindeks atau disitasi, ya. Kalau bahasa Indonesia memang lebih mudah bagi pembaca ataupun editor, tetapi kita akan membiasakan karena proyeksi jurnal itu bukan hanya untuk sesaat, tetapi untuk jangka panjang. Artinya pengindeks itu kalau sekarang di Sinta itu kan ada Sinta 6, 5, 4, 3 sampai 2 dan 1. Nah, kalau tahapan kita ingin ke jurnal Sinta 2 atau 1 itu minimal harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, biar kita sudah familiar, maka menu-menunya kita setting menjadi bahasa Inggris. Nah, dari antrian Ibu Bapak kita nampak ada yang belum diolah ataupun diproses.
yaitu ada 2 artikel lagi ya. Nah, sedangkan semua artikelnya di sini ada ya, edit itu ada 2 dan sudah dipublish itu ada 3. Nah, 3 itu seperti apa saja? Baik, akan kita lihat artikelnya ya. Nah, ini JRHKI ini ya, kita cek mana yang sudah dipublish. Nah, ini tema saat ini adalah bagaimana mempublikasi artikel pada OJS 3, Ibu Bapak. Nah, ini tampilan jurnal riset hukum Islam dan inilah kurang lebih. Jadi ada 3 artikel yang sudah dipublish dan semuanya dalam bentuk PDF ya. Dan ini halamannya sebelah kanan ya. 1 sampai 5, 6, 10, 11, 15. Nah, minimal untuk pembuatan ISSN itu harus ada 5 atau sampai 6 artikel yang sudah terbit ya. Baik, nah di sini kita melihat ada 3 artikel ya yang sudah terbit. Seperti tampilan di luarnya ya, ada 3. Nah, tampilan di dalam kita masih ada 2 lagi artikel yang belum dipublish. Nah, bagaimana proses untuk mempublish? Nah, baik. Pertama-tama menu di dalam ini sebagai editor, menu tampilan OJS 3 itu berbeda dengan OJS 2 yang dimana prosesnya itu sangat linier, artinya tahap-tahapnya itu sudah jelas dan diikutinya pun lebih mudah. Jadi artikelnya berapa, jumlahnya berapa itu kelihatan. Tapi OJS 3 itu tidak seperti OJS 2, tampilannya seperti ini gitu ya. Nah, di sini ini maksudnya ke submission ya, menu di dalam submission ini. Lalu ada isu ya. Nah, isu itu adalah nanti yang akan publish ya. Ini sudah dibuatkan, ini kita akan terbit untuk volume 1 nomor 1 tahun 2021 ya. Nah, lalu yang lainnya adalah setting jurnal web ya, alur kerja, dan ini adalah distribusi untuk publikasi nanti. Nah, di sini ada peran-peran ya, saya akan jelaskan terlebih dahulu peran-peran di dalam OJS 3. Nah, di dalam OJS 3 itu peran-perannya itu lumayan agak ribet dibandingkan OJS 2. Kenapa? Karena di sini peran-peran itu sangat, OJS 3 itu sangat banyak sekali, besar sekali ya. Nah, yang menguasai web ataupun yang mengelola semua menu-menu ataupun tampilan itu tanggung jawab dari jurnal manager ya. Nah, jurnal manager bertanggung jawab tentang tampilan ya, lalu hit ya, citasi dan sebagainya, tampilan-tampilan yang ada di dalam sebuah jurnal. Nah, lalu ada yang bertanggung jawab terhadap setiap terbitan, yaitu jurnal editor ya. Inilah jurnal editor ini bisa melihat semua proses yang terjadi pada jurnal tersebut ya. Nah, lalu ada halaman yang baru ya, production editor ya. Nah, ini production editor ini sebetulnya bagian dari atau permissionnya itu levelnya itu setingkat dengan jurnal manager juga ya. Nah, jadi produksi artikel itu masih dipegang oleh jurnal editor dan bisa juga untuk dibantunya oleh produksi editor ya. Nah, di bawah dari jurnal editor itu adalah istilahnya chief editor lah ya. Nah, dia punya yang namanya editor bagian atau section editor, atau dalam ranah kita disebut editor board ataupun editor bagian editor masing-masing lah gitu ya. Nah, ini ada section editor namanya ya. Nah, section editor. Nah, ada lagi guest editor ya. Nah, ini jadi editor tamu ya yang diundang khusus untuk melihat artikel yang masuk dan memang tidak ada kompeten orang yang bisa di dalam editor tersebut ya. Jadi kita undang, oh ini bisa jadi editor, tapi dia tidak bekerja untuk seterusnya jurnal tersebut ya. Nah, lalu ada copy editor. Nah, kita tahu ya, copy editor itu adalah dia melihat gaya selingkung dari jurnal tersebut dan dia memperbaiki beberapa hal, kalimat-kalimat yang memang tidak selaras pengistilahan dari jurnal tersebut ya. Itu copy editor ya. Nah, yang tidak kalah penting juga nanti desainer ya. Desainer itu bermacam-macam. Ada desainer web, ada desainer layout, ada desainer tampilan cover dan sebagainya.
Nah, ini ada juga founding koordinator ya. Lalu ada indexer ya. Nanti terakhir itu setelah terbitan nomor 1, nomor 2 baru ada pengindeks ya. Nah, pengindeks itu ada proses profesi tersendiri ya. Nah, lalu ada layout editor. Nah, setelah selesai dari proses layout reviewer baru ke layout editor ya. Nah, di sini juga ada marketing sales koordinator ya. Jadi bukan hanya MLM ternyata ya, di sini juga OJS 3 ada marketing sales ya. Nah, lalu ada provider ya. Provider itu setelah jadi layout baru dicek kembali ya apa jika terjadi bahasanya ya, kesalahan-kesalahannya ataupun hal-hal yang misalnya dalam teknis itu tidak ketahuan ya, maka provider ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu provider itu jauh lebih menentukan ya, karena keterbacaan artikel itu sangat penting oleh untuk bisa diterima di dalam jurnal tersebut ya. Lalu peran selanjutnya ada author ya, ada juga translator ya yang menerjemahkan. Jadi ada juga artikel yang bahasa Indonesia lalu keluarnya bahasa Inggris, ada juga difasilitasi translator ya. Nah, ini ada reviewer, membaca, dan subscription manager atau yang membantu jurnal manager di sini ya. Nah, inilah kurang lebih peran yang dimainkan dalam OJS 3. Jadi sangat kebayang luar biasa beberapa peran yang harus dijalankan dalam OJS 3. Makanya menunya lumayan agak ribet gitu ya. Tetapi saya tidak mau ribet-ribet. Saya akan langsung jalan pintas saja dari apa yang sudah disubmitkan di sini ya, yang sudah ada. Nah, baik ya. Langkah pertama adalah bagaimana saya akan mensubmitkan ini artikel Mira Safira Pratiwi ya. Langkah pertama adalah saya klik si artikel ini ya. Menu ini klik dari Mira ini. Nah, ini sudah masuk ke tahapan yang namanya submission ya. Tapi dari submission tahapan ya. Sekali lagi, dari artikel yang ada di sini, yang antrian yang aktif ya. Nah, aktif dari submission ini, saya masuk artikel ini. Nah, saya akan mengolah artikel yang punya Mira sendiri. Saya klik. Nah, ini jadi bagian dari submission. Jadi submission dalam sebuah artikel. Jadi artikel itu sendiri. Nah, proses artikel itu ada di sini ya. Jadi proses reviewer ya 1, 2, 3 ada di sini. Lalu proses copy editing ya. Nah, ini prosesnya bisa jadi panjang di sini ya. Nah, oleh sebab itu nanti peran-peran yang sudah ada yang saya jelaskan sebelumnya itu harus dimasukkan di dalam partisipan atau assignee. Siapa yang bertugas ini ya, nanti akan ada di sini ya. Reviewnya siapa, review 1 siapa, review 2 siapa, lalu editor siapa. Nah, bedanya dengan OJS 2, Ibu Bapak sekalian, kalau reviewer di OJS 2 itu harus menunggu. Jadi kalau satu artikel dengan reviewer misalnya, kan reviewer itu ada 2 macam ya, ada substansi isi, ada kepada gaya selingkung lah ya. Nah, itu biasanya reviewer itu gaya selingkung dari jurnal tersebut untuk dicek. Nah, OJS 2 itu nggak bisa berbarengan, tapi OJS 3 itu bisa berbarengan dan berbeda penilaian dan sistem penilaian itu akan berbeda ya. Nah, itu kelebihan dari reviewer dalam proses OJS 3 ya. Jadi sekali lagi kalau OJS 2 itu tidak bisa ya. Jadi untuk satu penilaian artikel harus selesai dulu, kalau tidak selesai dia terhambat yang substansi isi ya. Itu yang agak repotnya. Kalau ini bisa ya. Jadi mana dulu? Nah, nanti kalau misalnya reviewer 1 menerima, reviewer 1 menolak, nah kita cari lagi reviewer ketiga. Nah, kalau reviewer ketiga itu misalnya lemahnya dari substansi isi, kita cari lagi reviewer ketiga dan dia masih menerima perbaiki, maka artikel ini masih bisa untuk diproses lanjutkan ya. Nah, setelah itu kalau di OJS 2 hasil reviewer, maka editor langsung memutuskan diterima atau ditolak ya. Nah, kalau di sini pun sama ya. Jadi setelah reviewer ini diterima atau ditolak. Jadi kalau nanti ada di sini menu ya hasil. Nah, hasil menunya, tetapi di sini kita masih diberi diskusi. Jadi emailnya, Ibu Bapak sekalian, selain dari email, ini ada bukti nanti hasil diskusi kita dengan penulis ya. Misalnya ini ada Mira Safira ya. Saya diskusi dengan Mira di sini ya. Nah, ini dari artikel jurnal riset ya, subjeknya artikel akan direview ya. Pengumuman ya, pemberitahuan ya. Pemberitahuan ya kan nanti itu udah masuk ya. Misalnya Assalamualaikum. Dengan ini
dengan ini kami beritahukan bahwa artikel saudara akan segera direview oleh Mita Bebestari. Demikian, demikian pemberitahuan. Nah, ini untuk apa artinya? Biasanya kalau kita menulis jurnal, kalau didiamkan seminggu 2 minggu masih mending. Kalau sebulan itu kan nggak jelas gimana nasibnya. Nah, selain dari mekanisme email yang otomatis, tetap harus ada kontak. Nah, kontak segala korespondensi itu di JS3 itu sudah dilakukan secara sistem di sini ya. Nah, ini enaknya. Jadi mudah untuk reviewer untuk melihatnya. Lalu oke. Nah, namun bedanya Ibu Bapak, untuk OJS 3 ini, si jurnal yang berperan sebagai jurnal manager itu tidak bisa dia berperan sebagai penulis, sebagai proofreading, sebagai ini. Tidak bisa gitu. Jadi masing-masing, jadi ketahuan nanti. Ketahuan dari mana? Nah, nanti ada yang namanya log ataupun rekam jejaknya, nanti ketahuan. Yang aksesnya siapa itu ketahuan semua di situ. Nah, itulah kejujuran OJS 3. Kalau OJS 2 kan tidak ada ya. Si A, si B masih bisa ketika dia menggunakan akun itu. Kalau di sini ketahuan sama sekali. Nah, ini. Nah, nanti si penulis akan membalas. Nanti akan di sini ada ya. Akan ada. Jadi di sinilah korespondensi antara si editor dengan si penulis ya. Nah, termasuk hasil reviewnya. Nah, editor tidak bisa memberitahukan si reviewnya siapa, si A, si B tidak bisa ya. Yang bisa itu si penulis tahu bahwa ini sedang direview oleh misalnya editornya adalah misalnya Pak Arif misalnya ya. Tapi saya tidak pakai akunnya, tidak pakai nama ya, tapi pakai JRHKI ya. Jadi mereka tidak tahu ya inisialnya kita Bapak atau Ibu ya. Jadi inilah kurang lebih proses seperti ini ya. Submission baru oke kita proses. Nah, ini nanti masuk pada tahap proses review kalau sudah ada hasil dari sini ya. Nanti harus review, kalau review 1 terima ini review. Nah, saya tidak akan menjelaskan proses review karena terlalu panjang ya, termasuk copy editing ya. Ini terlalu panjang juga, copy editing prosesnya panjang juga. Nanti aja pada sesi yang berikutnya ya. Nah, biar ada pelatihan lagi dan diundang oleh Pak Arif atau Pak Hambali ya. Nah, langsung aja kita publish. Bagaimana mempublishkan artikel yang akan diterbitkan pada edisi bulan Juli misalnya ya. Yang pertama kita sudah menerbitkan ini ya, volume 1 nomor 1 2001 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam. Namun cuma ada 3 ya. Nah, kita akan menerbitkan 2 lagi ya, kurang lebih ada 5. Nah, di sini menunya seperti ini. Jadi beda dengan OJS 2 ya. Kalau OJS 2 kan kelihatan ya proses-prosesnya. Ini sangat sukar sekali kalau misalnya bagi orang yang awam atau belum mengenal sama sekali ya untuk pemahaman. Jadi gimana selanjutnya next ini ya. Nah, yang pertama langkah pertama adalah ini kan tidak ada artikel ya. Kata saya juga sebetulnya OJS 3 itu bisa langsung bypass cepat gitu ya tanpa melalui proses review copy editing ya. Tapi pada dasarnya harus melewati kalau ingin artikel kita ini bagus. Nah, karena artikel ini sudah melalui tahap review dan copy editing sebelumnya pada OJS 2 sebelumnya, nah kita hanya ingin publish saja. Bagusnya memang diulangi lagi, tapi kan waktu dan tempat kita sudah tidak ada lagi. Nah, kita ingin langsung aja dipublish. Nah, langkah pertama mohon diperhatikan di sini. Langkahnya adalah schedule for publication. Klik di sini. Nah, untuk membuat schedule for publication nah kita sebagai editor itu harus terlebih dahulu membuat settingan ya tentang terbitan karena ini editor. Nah, kita akan terbitan di issue ini ya. Nah, di issue di sini ada future issue ya, future issue. Nah, future issue itu adalah kita akan membuat terbitan baru di sini. Create issue ya. Nah, di sini nanti ada volume, number, tahun ya, judulnya apa, deskripsi ini covernya apa. Nah, kalau sudah nanti akan muncul ya di sini ya. Nah, saya membuat nomor 1 saja ini ya. Volume 1 nomor 1 2001, nama jurnalnya Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam. Nah, nanti setelah muncul seperti ini, balik lagi tadi ke submission.
ini ke yang aktif artikel ya, submission artikel. Nah ini kan ada artikel, yang diklik itu adalah artikelnya ya, artikelnya. Nah ini masuk kepada submission ya. Nah lalu saya akan masuk kembali tadi ke production. Nah di sini ada bagian khusus ya, sebetulnya bukan editor ya, tapi tadi itu ya, production, distribution ya. Nah, di sini ini orang yang mengerjakannya. Jadi OJS 3 itu sebetulnya biayanya mahal sekali ya, karena yang terlibatnya harus banyak ya. Baiknya kalau sudah, kita masuk ke schedule for publication karena kita sudah membuat tadi menunya. Nah ini volume 1, setting dulu ya, volume 1. Ini baru karena mudah ya, tapi kalau nanti artikelnya udah banyak tuh main agak pusing, jangan salah masuk ya. Ini, nah selanjutnya halaman berapa yang sudah dibuat? Nah, kita sudah tahu ya, yang sudah publish itu kan tadi ya, sudah ada halamannya 11 sampai 15. Nah, saya akan memasukkan halaman selanjutnya. Halamannya itu adalah kebetulan sudah dibuatkan ya. Halamannya next-nya itu adalah halaman berapa? Sebentar ya, saya cek dulu. Jurnal Nasional, Jurnal JRHQ ya, 2021. Oke ini ya. Oh halamannya yang keempat ya kalau tidak salah, saya cek dulu. Ini sudah jadi. Halamannya adalah 16 sampai 20 ya. Oke. 16 sampai 20 saya cek terlebih dahulu. Oh iya kan 16 ya, 15 baru 16. Nah, 16 sampai 20. Ya. Nah, setelah ini baru nanti ada lisensi URL untuk doi dan sebagainya. Jangan dulu kita lewat ya, copyright holder, ini nama, copyright tahun ini ya. Oke, saya simpan. Nah, jika sudah simpan, nanti akan muncul pada menu ini udah masuk ke sini ya. Nah, udah masuk ke sini. Oke. Nah, selanjutnya sudah ada di dalam publikasi ya. Nama. Nah, ini kan baru 3, kita refresh. Kita refresh 1, 2. Nah, ini lagi loading. Nah, 3 ya. Nah, udah keluar kan? Mira Safira Pratiwi. Nah, ini kenapa ada 2 nama ini? Ya, nama selanjutnya nggak ada. Nah, nanti kita bisa edit ya. Nah, ini udah keluar ya dari sini. Nah, sekarang saya akan memasukkan PDF-nya. Nah, masukkan dari mana PDF? Oke ya, PDF-nya kita masukkan melalui Galei. Nah, ini Galei. Nah, jadi Ibu Bapak yang sudah paham pada publikasi yang ada Galei-nya, klik di sini Galei ya. Nah, tabelnya apa? Nah, kita pakai namanya PDF saja ya. Ininya language-nya kita bahasa Inggris saja ya. This Galei will be available ya, akan ada nanti di dalam websitenya. Oke. Setelah itu simpan saja. Save. Nah, setelah simpan, dia minta upload si PDF-nya itu. Ya. Nah, berupa apa dia? Nah, berupa artikel teks. Oh ya, sebelumnya di dalam publikasi itu di dalam OJS itu tidak hanya berupa teks ya, tapi ada juga publikasi riset instrumen, riset material, riset hasil juga ada ya. Ada berupa transkrip juga ya, data analitik dan sebagainya ya. Nah, kebetulan di jurnal kita itu hanya sekedar teks saja ya, artikel teks ya. Nah, setelah itu jangan lupa teksnya berupa PDF-nya di-upload. Nah, ini ya. Sekali lagi teks berupa PDF-nya berupa di-upload. Nah, saya akan masukkan artikel yang keempat ya. Open. Nah, langsung 100%. Oke, JRHKI 4 ya. Oke. Ini baru tahap 1. Ini harus selesai dulu, continue. Ini JRHKI lalu continue. Nah, ini ada confirm tambahan tidak ya? Oke, sudah ditambahkan. Complete ya. Oke. Sudah selesai. Saya memasukkan, kita cek apakah ini kan Mira ini nggak ada PDF-nya ya, PDF-nya itu di belakang, di bawahnya. Kita refresh, nah, maka halaman 16-20 sudah ada. Nah, ini lagi loading. Oke, kita hitung dari 3, 1, 2, 3. Nah, akan keluar ya. Nah, ini PDF-nya muncul ya ini. Nah, sudah 4. Nah, namun di sini ada masalah ya. Apa masalahnya? Namanya cuma 1 ya, Mira ya.
Mira Sartika, bukan Mira Safira ya. Nah, ini perlu diedit. Nah, bagaimana cara mengeditnya? Nah, jika sudah dipublish, apakah bisa diedit? Tentu bisa, ya. Nah, ini PDF. Nah, bagaimana cara mengedit? Nah, ngeditnya adalah ada di atas ini, ya. Nah, inilah yang dinamakan nanti metadata, ya, metadata. Nah, di sini sudah kelihatan editorial history nanti. Jadi, jika jurnal kita itu nanti tidak melalui prosedur editor reviewer, itu akan kelihatan sekali di sini, ya. Tuh, termasuk kita siapa yang pakainya ini. Ini usernya jurnal ini, ya, eventnya ini. Jadi, ketika kita menggunakan akun ini juga akan ketahuan dari sini, ya. Editor reviewer akan ketahuan. Nah, para reviewer itu biasanya melihatnya dari sini prosesnya nanti. Ya. Betul nggak artikel ini dilihat? Dan untuk beberapa dosen itu pasti membutuhkan ini nanti ke depan. Kenapa? Karena mereka akan melihat apakah ini hanya di sekedar publish seperti ini, ya, ataupun ada proses review editornya. Nah, biasanya mereka minta ini nanti, ya, rekapan ini. Ya, nah, biasanya rekapan copy masukin ke PDF ya sebagai laporan untuk kenaikan pangkat dosen biasanya. Baik, kembali ke yang barusan, saya akan berubah metadata ya. Nah, saya akan memperbaiki artikel nomor berapa tadi ya? Artikel nomor 4 ya. Nah, ini ya. Nah, 4. Siapa penulisnya? Nah, oh, ini kebetulan satu ya. Mira Safira Pratiwi 1 ya. Oke, nggak jadi masalah kalau 1 ya. Oke. Yang masalah itu adalah ketika penulisnya itu 2 orang ya. Oke, nomor 4. Nomor 5 sekarang. Ini Muhammad Adrian Pranata ya, dengan Bun Neneng dan Muhammad Yunus ya. Oke, kita cek yang nomor Mira sendiri ya, yang Wildan Firdaus ya, yang berarti ya. Oh, ini yang 3 ya. Sebentar ya, Wildan, oke. Wildan Firdaus berarti nomor 3 ya. Mira ini tadi nomor 4. Nomor 3 ini ya. Jadi nomor 4 memang sendiri nulisnya ya. Kita cek lagi yang nomor 4. Nah, Mira itu kan sendiri ya. Oke. Nah, yang nomor 3, jadi tahu sendiri enggaknya lihat dari artikelnya. Nah, kalau ini kan Wildan analisis hukum Islam ya. Analisis hukum Islam, oke ya. Nah, bagaimana cara mengeditnya? Nah, tolong perhatikan, ini kan Mira ya. Nah, berarti metadatanya Mira, berarti jangan rubah karena dia sudah sesuai. Tapi kalau misalnya ingin kita rubah, tidak apa-apa, kita cek ya. Nah, ini artikelnya kita cek ya, artikel. Ini judulnya ya. Jadi kalau ingin merubah judul adalah di atas ya. Analisis hukum Islam, ini betul kecil ya, pajaknya besar ya, D-nya kecil ya. Pasal sekian tentang beasiswa dan bangunan ya. Oke. Kita ada subtitle biasanya ya. Nah, ini ada abstrak. Nah, biasanya penulisan abstrak untuk biar karena ini 2 bahasa, kita tebalin aja untuk membedakan bahasa Inggris bahasa Indonesia. Nah, biasanya dalam abstrak itu ada keyword. Nah, keyword itu disimpannya bukan di sini. Nah, ini yang sering kesalahan ya. Nah, keyword kita menggunakan bahasa Indonesia saja ya, dan bahasa Inggris karena jurnal kita bahasa Indonesia. Tapi abstrak tetap harus ada bahasa Inggris, sebetulnya nggak usah bahasa Indonesia, tapi nggak apa-apa lah ya. Ada abstrak itu kita buat bilingua. Karena kalau bingung itu artikel itu nilainya 2 ya. Nah, di sini ada kata kunci juga ya. Nah, kata kunci inilah yang kita rubah, dipindahkan bukan dirubah ya. Nah, kita merubah ya. Waris kita pindahkan, atau hukum waris mungkin ya. Atau waris saja ya. Jadi kita pindahkan ke mana? Nah, ada di sini yang namanya nah ini. Additional keyword. Nah, cara penulisan ini bukan copy paste semua, tapi satu kata namanya keyword ya. Nah, ini salah, kita hapus. Nah, paste seperti ini, waris jangan pakai koma, enter. Nah, keluar satu kata waris ya. Lalu hukum Islam ya. Nah, enter gini ya. Ke enter. Selanjutnya BPHTP. Nah, kalau di kata kunci itu nggak boleh ada sikatan ya. Nah, kalau misalnya ini kita tahu sikatannya boleh, tapi kalau tidak ada, tidak usah kita masukkan saja ya. Jadi hapus saja tidak apa-apa ya, cukup 2 kan, dan 2 atau 3 maksimal 3 ya. Kalau kata kunci itu nggak boleh banyak-banyak, cukup aja 2, nggak apa-apa, kita merubah lalu simpan ya.
Nah, ini sudah ya, primary kontaknya sudah, browse-nya udah. Oke. Disimpan. Nah, ini kita merubah metadata si penulis. Ya, jadi metadatanya sangat sederhana seperti ini ya, yang di OJS 3 ini. Nah, oke, kita tutup ya. Nah, ini sudah selesai ya, Mira. Ini PDF-nya sudah terbit. Nah, bagaimana dengan yang tadi ya, yang salah kurang orang punya artikelnya Wildan Firdaus. Nah, kita cek lagi ke artikel ini kan ada di production, ada publish. Kita masuk ke submission lagi, ke atas lagi. Ya. Nah, kita cek lagi ke atas. Nah, kita lihat arsip yang sudah terbit, yang punya Wildan. Nah, ini ya. Nah, Wildan ini penulisnya baru satu ya. Nah, ini Wildan. Nah, kita edit. Nah, bagaimana cara mengeditnya? Sama, kita mengklik dulu artikel di dalam submission ya. Nah, klik ini. Nah, ini prosesnya ya. Ini tidak ada proses diskusi dengan penulis, tidak ada review, tidak ada copy editing ya. Nah, kita langsung publish di production. Nah, ini sudah dipublish ya. Kita schedule publishnya sudah ada di sini. Nah, PDF-nya pun sudah ada ya, sudah dimasukkan galenya dalam bentuk PDF. Jangan Word lagi di sini ya. Nah, setelah itu kita ngedit di sini ya, metadata ya. Kalau lihat bagaimana editorial historinya, nah langkahnya cuma ini ya. Jadi sebelumnya ini Wildan ya pernah memasukkan penulis ya yang dilakukan oleh teman-teman sekalian 28 tanggal 6 ya. Nah, saya publish di ini ya. Nah, kelihatan di sini rekap jejaknya. Nah, notes-nya nggak ada catatan ya. Nah, saya rubah dulu metadatanya ya. Nah, ini metadatanya artikel. Nah, ini judul ya. Nah, hukum terhadap pengalihan aset. Oke, seperti tidak ada. Sama ya, ini ya, abstrak boleh dibesarkan biar jelas ya, dengan membedakan dengan judul. Nah, ini keyword yang bahasa Inggris kita hapus. Ya, nah abstrak ini sebagai bahasa Indonesianya sebagai pengganti ya biar mudah. Nah, ini kata kunci yang bahasa Indonesia kita masukkan ke dalam ini ya. Nah, ini perwakafan. Nah, kalau perwakafan itu wakaf ya, berarti kita pakai kata dasar aja ya, wakaf gitu ya. Nah, ini kan panjang ya. Nah, bukan begini cara penulisan copy paste-nya. Nah, ini mungkin cepat ya. Nah, kalau enggak wakaf aja ya. Nah, jangan perwakafan ya, wakaf enter. Jadi kata dasar lebih mudah nanti untuk ini ya. Nah, lalu pengalihan. Nah, ini pengalihan itu kan bukan subjek ya. Kalimat ini ya, harusnya pengalihan apa ya, kita hapus saja, nggak usah masuk ya pengalihan. Nah, kalau misalnya pengalihan hak waris, nah itu masih satu mengandung arti ya, kata kunci ya. Ini mungkin mahasiswa ataupun polisi lagi belajar hukum Islam, oke ya. Kalau nggak harusnya waris hukum Islam ya, hukum Islam tidak apa-apa ya, hukum Islam. Nah, satu lagi undang-undang ini ya. Nah, ini kan yang dikajinya ya. Nah, oke, nah cukup aja. Kalau ini yang lainnya kita hapus di sini. Ini jadi bukan metadata, jadi metadatanya akan masuk ke sini. Nah, jika sudah kita save. Nah, bagaimana dengan tadi penulis? Nah, ini Ibu Bapak sekalian, di sini ada list kontributor. Nah, kita klik add kontributor. Nah, kita cek lagi artikelnya, siapa yang belum masuk? Nah, ini Neneng Nuhasana ya. Oke, kita copy ya namanya. Biasanya untuk memasukkan nama di kita itu kan satu kalimat atau satu nama itu jadi satu. Nih kalau di luar kan tidak ya. Biasanya nama belakang itu adalah nama family ya. Nah, jadi Bu Neneng Nurhasana ini familinya adalah Nurhasana. Ya, bukan sebetulnya ya. Nah, karena kita tidak seluruh menggunakan marga atau nama ya. Nah, lalu kontaknya. Nah, biasanya kontak dari artikel itu email ya. Nah, kontaknya biasanya suka dicantumkan di sini. Nah, ini ya, ada emailnya, kita copy dulu kontaknya ini, oke, komanya dihapus, country-nya Indonesia, ya. Nah, ini ORCID ini kita hapus saja, afiliasinya Universitas Islam Bandung. Nah, ini kontribusinya sebagai apa? Apakah dia sebagai penterjemah atau sebagai autor? Nah, kita autor, second author ya. Nah, prinsipal kontak for editor koresponden ya bukan ya. Jadi kalau prinsip kontaknya itu adalah nama first author ya, nama pertama. Kalau ini dia sebagai kontributor saja ya. Setelah itu saving, save.
nanti di dalam menunya ya di sini bertambah Wildan dengan Neneng Hasanah. Ya, nah ini primary kontaknya tetap Wildan ya mahasiswa. Nah, bagaimana dengan penulis ketiga? Boleh ditambahkan, boleh di sini ya. Berapa banyak? Nah, sebanyak-banyaknya, tapi nggak boleh lah ya, masa 100 penulis ya, artikel 1 habis nanti. Nah, ini oke. Nah, ini kita masukkan Siska Lisnur ini. Nah, bagaimana dengan nama yang 3 ini? Nah, ini kan bukan 3 suku kata ya. Nah, berarti kita ambil yang paling terakhir itu family name-nya ya. Jadi kalau namanya keluar di jurnal nanti pasti tulis Yani SL. Nah, ini ya. Jadi diambil itu yang nama belakang. Ya, oke. Kontaknya kita cek. Nah, ini ya kontaknya. Emailnya ini. Oke, Gmail, country-nya Indonesia. Ya. Oke. Lalu afiliasinya Unisba. Nah, setelah itu sebagai autor, bukan translator ya, karena bahasa Indonesia, kecuali kalau bahasa Inggris ya, mungkin dia bisa sebagai translator. Oke, selesai. Jika selesai, kita keluar. Ya, nah, sudah selesai ini. Ya, oke. Kita cek sekarang apakah sudah berubah yang Wildan ini ya. Nah, kita cek. Wildan Firdaus. Oke ya, 1, nah kan keluar namanya. Ya, begitulah Ibu Bapak sekalian tentang paparan atau materi mengenai bagaimana mempublikasikan artikel di OJS 3. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita akhiri saja materi ini dengan mengucapkan hamdalah. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Udah, saya tutup dulu rekornya. Sekarang jangan serius. Masih rekam Badan? Hah?